Kita lihat berita-berita hari ini. Di sini ada yang beritanya seperti ini. Nah, di portal yang lain beritanya berbeda. Wah, harus pintar-pintar memilah ini. Jangan sampai kita salah menyimpulkan isi beritanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anak kelas 6, berjumpa kembali dengan Kak Arga di sini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi, masih di suasana pandemi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepalanya tunduk. Berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awahini rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, anak-anak sekalian, tadi di awal Pak Arga sudah menyampaikan opening ya. Jadi tadi Pak Arga membaca beberapa portal berita. Jadi memang berita yang kita saksikan di media sosial ataupun di televisi terkadang itu belum tentu semuanya benar. Ada berita yang memang sudah valid atau benar-benar terjadi sesuai kenyataan, atau berita yang memang sudah ditambahi atau dibumbui dengan berita yang lain sehingga inti dari berita itu berubah. Ya, jadi kita harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar menyimpulkan supaya tidak terjadi hoax, supaya kita nanti tidak menyebar hoax. Jadi ketika kita dapat informasi, kita dapat berita, tidak langsung kita bagikan ke orang lain. Kita harus pastikan dulu kalau berita itu benar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, materi pokok kita pada pertemuan kali ini adalah cara membuat kesimpulan yang baik dan kata baku. Jangan lupa persiapkan buku catatannya serta alat tulisnya. Silahkan nanti bisa dicatat poin-poin yang penting, materi-materi yang penting pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih itu kesimpulan? Kalian sering mendengar ya kesimpulan. Mungkin di kelas sebelumnya juga sudah pernah mendengar tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan itu suatu kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa ide dengan beberapa aturan yang berlaku dan merupakan sebuah gagasan yang ada pada akhir pembicaraan. Nah, ini adalah pengertian dari kesimpulan. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah kesimpulan? Nanti kita akan membahas tentang bagaimana membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan, dari sebuah paragraf, atau bahkan dari sebuah teks yang nanti akan dibacakan secara lisan. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan bacaan yang benar? Nah, bisa dengan 3 cara berikut. Yang pertama, membaca secara keseluruhan dan seksama semua paragraf yang disajikan dari awal hingga akhir paragraf. Jadi kita harus membaca secara scanning, membaca dengan baik semua yang ada pada paragraf itu, kemudian dipahami dulu apa isi dari paragrafnya. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah belajar juga
bagaimana menentukan ide pokok, bagaimana menentukan atau menemukan informasi penting dari sebuah paragraf. Jadi tentukan dulu ide pokok dari paragraf itu yang mana, ide pokoknya apa. Lalu yang ketiga, baru kita tentukan kesimpulan dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi, yang dibahas dalam sebuah kalimat atau paragraf yang telah disajikan. Jadi intinya tadi paragraf itu menceritakan tentang apa, idenya apa, disimpulkan menggunakan kalimatmu sendiri. Nanti kita lihat dalam sebuah contoh. Sebelumnya, bagaimana sih kesimpulan yang baik itu? Jadi kesimpulan yang baik itu memiliki beberapa isi. Di antaranya yang pertama, terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ada pesan yang itu akan disampaikan ke pembacanya. Seperti tadi, Pak Arga membaca berita, kemudian berita itu dibaca dulu, dipilih dulu ide pokoknya. Berita ini menceritakan tentang apa ya? Isinya tentang apa ya? Nah, kita buat kesimpulan sendiri dalam sebuah kalimat, lalu baru disampaikan ke pendengar kalau kita mau menceritakan ya. Kalau bentuknya teks disampaikan ke pembaca. Lalu yang kedua, kesimpulan yang baik itu adalah intisari dari tulisan. Tulisan yang sebelumnya panjang, teks paragraf yang panjang itu diambil intisarinya, pokok-pokoknya dalam sebuah kesimpulan. Kemudian yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke yang umum. Nah, dari paragraf itu ada hal yang khusus. Maksudnya adalah terdapat sebuah pernyataan di mana itu jadi idenya, ide pokoknya yang paling utama. Kemudian ke yang umum dijelaskan. Umum itu dijelaskan penjabarannya. Itu ciri yang ketiga. Lalu yang keempat adalah menggunakan kosakata baku. Kosakata baku ini adalah kata-kata yang sesuai aturan yang berlaku. Kalau bahasa Indonesia, acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kata-kata yang istilahnya biasanya dipakai dalam bahasa resmi, itu kata baku. Nanti kita akan bahas juga tentang kata baku setelah membahas kesimpulan ini. Lalu yang kelima, kesimpulan yang baik itu juga berisikan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci ya, dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi tadi kita sudah dapat ide pokoknya, nah, di kalimat utamanya. Lalu ada kalimat-kalimat penjelas. Dari kalimat-kalimat penjelas itu temukan kata kuncinya, lalu digabungkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelasnya, digabungkan menggunakan kalimat-kalimatmu sendiri sehingga terbentuk sebuah kesimpulan dengan kalimat yang baru. Itu 5 ciri kesimpulan yang baik. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya ada sebuah teks paragraf tentang jagung ya. Kalimat teksnya yang ini. Nih, kita baca bersama ya. Ini kalimat teksnya dalam sebuah paragraf seperti ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan tumbuh terus menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Sama ya. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sebuntung bunga. Ini adalah teks paragraf. Kita akan mencoba membuat kesimpulannya. Ini contohnya ya. Jadi kita tentukan ide pokoknya dulu dari paragraf ini tadi. Ide pokoknya apa? Nah, di sini adalah ide pokoknya pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nih, kita lihat di kalimat pertama. Ini kalimat utamanya di sini ya.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ini kalimat utamanya, idenya di sini. Diambil ide pokoknya. Jadi tidak ditulis semua kalimatnya, diambil idenya saja, ide pokoknya saja. Jadi kalimat pokok dengan ide pokok itu berbeda. Kalimat pokok ditulis semua kalimatnya, kalau ide pokok ambil idenya saja. Intinya dari kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, jadi ide pokok dari paragraf ini tadi adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ini ide pokoknya. Kemudian kita buat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya gabungan dari ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf tadi. Dari kalimat penjelas ambil kata kuncinya. Kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Benar ya? Nah, ini yang diceritakan adalah jagung, tanaman jagung, bagaimana proses perkembangan biakannya sampai terbentuk buah jagung yang berbentuk tongkol tadi. Ternyata kesimpulannya adalah ini, jagung berkembang biak melalui biji. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Kalau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp Pak Arga. Selanjutnya, tadi kita sudah menyinggung tentang kata baku, kosakata baku. Jadi kosakata baku itu merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, ya, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Nanti akan kita lihat beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Jadi kalau ada kata baku, ada juga kata yang tidak baku. Apa bedanya? Mana yang benar, mana yang baku, mana yang tidak baku? Nanti kita lihat bersama. Oke, ini contohnya. Sebelah kiri ini adalah kolom kata baku, sebelah kanan kata yang tidak baku. Ini sering kita lihat. Nanti kalau kalian sebelumnya menulis kok ternyata katanya tidak baku, nah sekarang sudah tahu mana kata yang baku dari kata yang salah tadi. Contoh yang pertama, kata bakunya adalah objek. Jadi tulisan yang benar itu objek pakai J. Tulisan yang baku pakai J, objek. Tidak bakunya yang pakai Y. Yang benar tulisan yang bakunya adalah objek pakai J. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nasihat. Ternyata kata baku dari nasihat itu pakai I. Nasihat di sini. Bukan nasihat. Penulisannya nasihat. Oke, ini ya kata baku yang kedua. Contohnya yang ketiga, negeri. Negeri pakainya 2E, negeri, bukan negeri. Jadi kata bakunya itu negeri. Kalau sebelumnya kalian menulis negeri itu pakai E-nya cuma satu, kata bakunya yang benar adalah E-nya ada dua. Nah, berikutnya bis. Kalau kita ucapkan biasa seperti ini, bis. Tapi kalau kita tulis dalam kata bentuk baku, tulisannya adalah bus. Nah, iya, pakai U bukan pakai I. Selanjutnya adalah aktif. Aktif penulisannya yang benar, huruf yang paling akhir menggunakan huruf F. Hurufnya F bukan huruf P. Bukan aktif tetapi aktif pakai F. Pakai F Fahri. Ya. Kata bakunya itu. Kemudian November. Dia lain bulan November. Oke. November penulisan yang baku adalah menggunakan huruf V. November pakai V. Ya, bukan pakai P. Bukan November tetapi November. Ini yang benar atau yang baku adalah November pakai V. Lalu berikutnya apotek. Apotek pakai E, ini yang sering kalian temui ya. Apotek bukan apotik. Apotek pakai E, bukan pakai I. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah praktik, bukan praktek. Oke.
Praktik pakai I, bukan praktek. Ini penulisan kata baku dan kata tidak baku. Beberapa contohnya adalah seperti ini. Nanti masih ada banyak contoh yang lain. Kalian bisa mencari sendiri dari berbagai sumber, baik dari internet ataupun buku bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia jika ada. Ada juga kamus bahasa Indonesia online yang bisa kalian temukan di internet. Oke, selanjutnya ini sudah selesai materinya sudah selesai. Kita akan coba kalian menemukan kesimpulan dari teks yang akan Pak Arga bacakan setelah ini. Jadi nanti akan saya bacakan sebuah teks. Nanti kalian coba membuat kesimpulan menggunakan kata baku, kata yang benar ya. Jadi bukan bahasa gaul ya. Bahasa gaul itu tidak termasuk kata baku juga. Nanti silakan dicoba tuliskan di kolom komentar video ini. Oke. Siap-siap ya. Isma'u, dengarkan. Tanaman hias mencakup semua tanaman yang memang sengaja ditanam untuk memperindah lingkungan sekitar kita. Tanaman hias yang biasanya terdapat di sekitar rumah antara lain tanaman hias daun, contohnya anthurium, kuping gajah, sansevieria, dan palem. Sedangkan tanaman hias bunga lain, contohnya mawar, melati, kamboja, dan anggrek. Nah, untuk tanaman obatnya antara lain pacar Cina, sirih, tumis kucing, kemuning, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini. Oke, cukup teksnya itu. Coba sekarang buat kesimpulan dari teks yang sudah Pak Arga bacakan tadi. Tuliskan di kolom komentar dengan kalimatmu sendiri. Jadi kesimpulan itu dibuat dalam satu kalimat saja. Oke, selamat mencoba. Silahkan dituliskan. Tidak usah melihat komentar teman yang lainnya, langsung ketikkan saja ketika kalian sudah mendengarkan teks yang sudah Pak Arga bacakan sebelumnya. Terima kasih. Selamat belajar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.